Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila, 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 gila. Makin brutal demo yang ada di Jepang, makin rame ya, makin panas, makin banyak orang yang turun ke jalan. Wow, wow. Jadi demo penolakan pembangunan masjid yang ada di Jepang ini sesuatu hal yang sangat-sangat kontroversial ya. Jarang terjadi di negara maju hal seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Jepang mempersoalkan masalah ini? Bukankah di Jepang itu sudah banyak imigran? Kenapa orang-orang Jepang itu, orang-orang pribumi di sana menolak pembangunan masjid? Apa alasannya? Apakah karena mereka sudah mencium 10 langkah ke depan gitu? Kemudian selain itu, baru-baru ini informasi terbaru, di video sebelumnya kan saya udah bahas ya tentang demo Jepang penolakan pembangunan rumah ibadah ini ya. Tapi ada yang belum saya sampaikan di video itu. Apa itu? Yaitu tentang makanan halal. Jadi sebenarnya yang ditentang oleh masyarakat Jepang itu yang paling utama itu adalah makan halal. Jadi adanya permintaan makanan halal bagi minoritas muslim yang ada di sana. Wow, 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 gila, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini merepotkan? Kenapa makanan halal ini merepotkan Jepang? Itu dari sudut pandang orang pribumi ya, bukan dari sudut pandang saya. Ini menurut data ya, jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Karena gini guys, mereka akan mengeluarkan biaya lagi kalau mereka menuruti permintaan daripada makanan halal. Apa itu? Apakah ini efisien atau tidak? Jadi ada fakta menarik yang jarang dibongkar seputar makanan halal yang ada di negara maju. Kemudian selain itu, masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang paling rajin membaca di dunia. Salah satu paling rajin membaca di dunia. Jadi mereka mengetahui kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia ini. Kalau misalnya nih ya, ada kasus-kasus tertentu, ya kasus daripada umat agama tertentu di Konoha, dimanapun itu ya, mereka baca buku gitu ya. Jadi mereka tahu gitu ya, apa tujuan daripada agama tertentu yang ada di Jepang itu. Apakah tujuannya itu untuk menginvasi Jepang melalui agama gitu. Mereka tahu gitu, bukan orang bodoh, orang Jepang itu bukan. Ya, mereka rata-rata cerdas gitu ya. Mereka masyarakat pembaca. Masyarakat pembaca itu biasanya mereka bisa mencium 10 langkah ke depan apa yang akan terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Jepang itu mengantisipasi yang namanya invasi agama? Apakah mereka mengantisipasi yang namanya jihad cinta? Apa itu jihad cinta? Jadi, beberapa tahun yang lalu lagi viral tuh di media sosial seputar jihad cinta. Apa jihad cinta? Apakah di Jepang ini ada istilah jihad cinta? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, Jepang ini kan sebenarnya negara yang sangat unik sekali ya. Negara yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika ada agama baru masuk ke Jepang, apakah mereka menolak atau tidak? Kenapa mereka itu seolah-olah ya, seolah-olah menolak agama, terutama agama mayoritas di Konoha? Apakah cuma agama mayoritas di Konoha ditolak? Bagaimana dengan Kristen? Jadi ternyata, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, ternyata dulu Jepang itu menolak orang yang menyebarkan agama Kristen di Jepang. Dulu banget ya, menolak para misionaris gitu ya. Dulu ada misionaris itu ya dari Eropa atau dari Amerika datang ke Jepang tapi ditolak mentah-mentah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah orang Jepang ini anti agama atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Kalaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah, tetap saya bongkar. Jadi pada faktanya adalah pemerintah Jepang itu sebenarnya pusing guys. Kenapa mereka pusing? Di satu sisi mereka pusing karena kalau misalnya mereka mengiyakan permintaan makan halal itu kan mereka harus mengeluarkan biaya lagi gitu seperti misalnya mendapatkan sertifikat halal dan lain sebagainya ya pokoknya ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Ini tidak efisien. Orang Jepang itu kan efisien. Mereka itu kan pemikir ya. Banyak ilmuwan dari Jepang. Mereka mempertanyakan kenapa kita harus memperlakukan mereka
spesial gitu ya. Kenapa mereka harus punya privilege gitu? Itu dari sudut pandang orang Jepang ya. Jadi kalau kita minta makanan halal gitu, mereka berpikirnya sejauh itu guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih ya, katakanlah umat muslim yang ada di Jepang itu menuntut makanan halal, pemerintah Jepang itu berpikirnya gini guys, kalau gue ngasih makanan halal, berarti agama lain juga nanti kan minta kan, ya agama Buddha misalnya gitu ya, agama Kristen misalnya minta privilege juga gitu ya. Jadi nggak ada habisnya. Makanya pemerintah Jepang itu harus tegas. Jadi yang demo di Jepang itu bukan masyarakat biasa juga, tapi politisi juga gitu ya, terutama politisi sayap kanan. Politisi sayap kanan itu ya politisi yang lebih bawa agama gitu ya. Politisi sayap kiri itu kan lebih ke kiri gitu ya, lebih ke komunis ya. Yang tengah itu biasanya nasionalis ya. Biasanya seperti itu ya dalam politik ya. Biar jangan bingung ya pengertian daripada politisi sayap kanan. Nah, politisi sayap kanan ini juga sangat-sangat prihatin gitu ya. Dengan apa? Dengan agama lokal yang ada di Jepang. Ternyata Jepang itu punya agama lokal, guys. Agama Shinto. Ya, dan inilah yang jarang disadari ya. Jepang itu sebenarnya bukan anti agama. Gue anti agama. Mereka itu nggak suka dengan agama yang menginvasi. Nggak suka dengan agama yang dikit-dikit bawa agama. Nggak suka dengan agama yang tidak memprivasi agamanya, nggak suka dengan agama mengajarkan kebencian, mengajarkan kebohongan. Itu yang mereka nggak suka. Cuma kan kita melihat seolah-olah Jepang itu anti agama. Enggak, mereka nggak peduli lu mau beragama kayak mau nggak, kayak mau nyembah SpongeBob, kayak mau nyembah kuburan, kayak mau nyembah apa, kayak nggak jadi masalah. Asal kelakuan lu gitu, asal akhlak lu gitu, asal jangan mengganggu, asal jangan berisik gitu ya, asal jangan ada macet-macetan kalau lagi pulang ibadah. Itu yang ada di pikiran Jepang gitu, karena Jepang itu negara yang sangat efisien ya, negara yang sangat jujur ya. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita harus menghargai tradisi Jepang. Sama halnya dengan pada saat zaman dulu gitu ya. Jadi pada saat zaman dulu itu ada ternyata misionaris Kristen yang datang ke Jepang. Ini menurut data guys ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, tapi ditolak mentah-mentah. Kenapa? Tujuan mereka itu sebenarnya baik apa itu? Untuk mempertahankan nilai-nilai lokal mereka. Sama seperti di Konoha. Kita kan punya budaya budi pekerti luhur ya, walaupun warga Konoha sering ngejek budaya pekerti luhur itu kan dari Buddha, budaya ini kan dari luar ya. Kalau kita berpikir secara rasional, agama Shinto juga kan itu kan dibawa dari luar juga kan, kalau menurut data kayak. Ya, sama seperti agama-agama yang ada di luar negeri juga ya. Agama di Konoha kan rata-rata kan dari luar ya. Ya agama asli dari Konoha itu ya ateis gitu ya. Tidak percaya adanya Tuhan, kalau boleh jujur. Dulu ya, dulu banget gitu ya. Ketika pertama kali Homo sapien datang ke Konoha gitu. Ya kita agamanya ya, kalau menurut sampai itu ya kita tidak percaya dengan agama. Nenek moyang kita tidak percaya dengan agama zaman dulu ya, kalau boleh jujur ya. Tapi ini kan jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini, akan banyak yang kejang-kejang kelanjutan bersama. Lalu kenapa saya fokus pada budi pekerti gitu ya? Filosofi, bukan agama ya, filosofi. Walaupun budi pekerti ini berasal dari sinkretitas agama Buddha ya. Karena sudah terbukti gitu ya, budi pekerti ini bisa bikin Sriwijaya gede gitu ya, bikin Majapahit berkuasa, menguasai maritim gitu. Jadi itu artinya sudah teruji gitu ya. Jadi ngapain kita meniru filosofi negara luar kalau sudah teruji dengan filosofi bangsa kita? Itu yang jadi permasalahan. Kita kan pengen mengganti filosofi leluhur kita kan, filosofi bangsa kita kan. Sehingga kalau saya mengatakan tentang budi pekerti itu, banyak orang yang ngolok-olok, oh itu kan buatan Buddha zaman dulu ya. Walaupun buatan Buddha ya agama Buddha juga kan sebenarnya kan, kalau kita boleh jujur, di China juga mereka diterima ya, agama luar kan, agama Kristen di Korea Selatan juga agama luar kan. Tapi kalau bagus kenapa enggak ya? Itu yang jadi permasalahan. Cuma kan ideologi sekarang yang kita pakai itu kan nggak bagus gitu ya. Kalau bagus kita sudah jadi negara maju ya. Buktinya kita nggak jadi negara maju kan, berarti ada yang salah dengan pemikiran kita. Jadi
Itu alasannya kenapa Jepang dulu menolak misionaris dari agama Kristen. Bukan berarti mereka anti agama ya, bukan. Tapi mereka menjaga agama Shinto atau agama lokal supaya tidak punah. Sementara Konoha beda. Kita lebih menerima agama luar daripada agama lokal. Karena apa? Karena kita toleransi. Jadi toleransi itu sebenarnya nggak selamanya baik tau guys. Saking toleransinya kita sampai kehilangan agama lokal kita. Sampai punah gitu ya. Kita lebih silau dengan agama-agama dari luar. Itu artinya kita minder. Orang Jepang itu nggak minder. Jadi mereka bukan anti agama, tapi mereka lebih pro terhadap agama lokal ya. Jadi jangan mengatakan bahwa orang Jepang itu oh anti agama, enggak. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kemudian selain itu, ternyata Jepang ini adalah masyarakat yang sangat-sangat pintar dalam hal apapun ya. Mereka pintar, cerdas, bikin mobil dan sebagainya. Sehingga mereka takut ada semacam ideologi-ideologi yang aneh-aneh datang dari luar gitu, seperti ideologi menginvasi suatu negara menggunakan agama. Mereka nggak mau itu karena mereka membaca buku guys ya. Kita kan nggak suka baca buku, jadi kejadian-kejadian yang ada di Konoha itu dituliskan dalam buku dan dijual keluar. Ada banyak buku-buku dari Konoha itu yang dijual keluar, cuman kita nggak pernah baca gitu. Buktinya apa? Buktinya dulu ada tuh ya kejadian yang sangat viral di Konoha, tapi bukan di Konoha, maksudnya viral di luar negeri, tapi di Konoha nggak viral. Yaitu seperti penemuan tengkorak manusia purba di Flores. Kalau nggak salah nama manusia purba itu Florentius gitu ya. Homo florentius. Itu nggak viral di Konoha, tapi viralnya di luar negeri. Kenapa? Karena kita nggak malas membaca. Itu kan ditulis di buku ya. Jadi lagi-lagi kita malas membaca. Jadi jangan berpikir orang Jepang itu nggak tahu kejadian yang ada di Konoha, ya kasus Ahok, kasus persekusi rumah ibadah. Jangan pikir mereka nggak tahu. Mereka tahu semuanya dari apa? Dari membaca buku. Orang Jepang itu kalau misalnya nih di mobil ya, mereka baca buku, di kereta baca buku, istirahat baca buku. Ya, jadi mereka menyerap informasi yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Buku, terutama buku-buku yang non fiksi ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang Jepang itu bodoh ya. Mereka tahu itu ya. Siasat kita itu mereka bisa cium gitu ya. Kemudian bagaimana dengan jihad cinta? Jadi ternyata ada jihad cinta guys. Jihad cinta ini dulu populer itu di India. Nah, India mengatakan ya kelompok-kelompok tertentu yang ada di sana itu ada yang berjihad menikahi banyak wanita Hindu ya, untuk apa? Untuk menyebarkan agama. Dinikahi, punya anak, ya masuk ke agama kita gitu. Dinikahi, punya anak, ditinggalkan. Dinikahi, punya anak, ditinggalkan gitu. Banyak istri gitu ya. Jadi ini namanya jihad cinta. Tapi tidak di Konoha ya, bukan di Konoha ya. Jangan mengatakan ini hanya di Konoha, karena warga Konoha itu anti kritik ya. Nggak semuanya tapi ya. Ini hanya di luar negeri ya, di India ada istilah jihad cinta. Ini yang ditentang oleh orang India, dan orang India tahu itu, sehingga mereka menghindari gitu ya, menghindari yang namanya istilah jihad cinta. Kemudian selain itu bagaimana dengan makan halal ini? Jadi gini guys, adanya istilah makanan halal ini sebenarnya bikin warga Konoha itu kalau pergi ke luar negeri itu tersiksa batin guys. Kenapa? Mereka harus nyari makanan yang halal, padahal kan nggak semua negara menyediakan ya, seperti negara-negara Eropa gitu, tapi kan menuntut gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu berpikir, ini dari sudut pandang orang Eropa ya, bukan dari sudut pandang warga Konoha ya. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang Eropa. Orang Eropa itu berpikir, kenapa kita harus ada istilah makanan halal? Bukankah makanan halal dan haram itu adalah keimanan? Itu kan keimanan ya, atau keyakinan ya. Nah, orang Eropa sialnya, nah ini jarang dibongkar nih. Orang Eropa itu berpikir keimanan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara empiris. Empiris itu artinya berdasarkan data, diuji berkali-kali. Tidak hanya berdasarkan klaim sepihak gitu ya, berdasarkan opini, enggak. Jadi keimanan itu menurut orang-orang Eropa ya, bukan menurut saya. Jadi lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data, dari sudut pandang filsafat, keimanan itu tidak terbukti secara empiris, tidak terbukti secara data, tidak bukti secara ilmiah, hanya klaim sepihak. Itu dari sudut pandang orang-orang Eropa. Nah, mereka nggak mau itu.
Ya, jadi di pikiran mereka itu kalau kita bikin makanan hal itu kan buang-buang energi gitu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan sebagainya, nggak efisien. Karena mereka adalah masyarakat pemikir. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sehingga mereka tidak ngasih makanan halal gitu. Itu dari sudut pandang orang Eropa ya, bukan dari sudut pandang Konoha ya. Karena warga Konoha itu anti kritik. Sedikit saja dikritik maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kita itu kalau bicara by data itu dibantah biasanya pakai emosi, pakai ejekan gitu. Apaan tahu apa tentang agama? Ngaji dulu, sok tahu lu gitu ya warga Konoha gitu. Dikit-dikit sok tahu lu gitu. Jadi kita itu seperti jago dalam beragama. Padahal agama itu kan keyakinan. Keyakinan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Ya kalau kita jago dalam agama itu ya kan keyakinan doang gitu, bukan fakta nyata gitu, fakta data gitu. Ya berbeda dengan sesuatu yang empiris gitu ya, yang bisa dibuktikan berkali-kali gitu. Itu berbeda jauh guys ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak yang marah-marah. Jadi kalau saya perhatikan, kenapa warga Konoha itu jarang pergi ke luar negeri? Ada juga yang ke luar negeri ya, tapi biasanya mereka menyasar negara-negara muslim gitu. Tapi kalau negara yang nonis jarang sekali. Ada mungkin, tapi nggak terlalu banyak. Seperti di Jepang misalnya, ya mereka tersiksa batin lah. Makanya mereka menuntut yang namanya makanan halal, permintaan makanan halal. Jadi menurut orang Jepang itu privilege. Ya kita kan numpang di sana, imigran itu. Imigran minta privilege, kan aneh. Ngaco itu namanya. Nah, kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.